sebetulnya apa sih yang harus disiapkan oleh pasangan yang hendak menikah itu? Pertama-tama mereka harus saling mengenal, Ya. dengan baik, jangan sampai tidak kenal pasangannya. Maka harus ada relasi yang cukup. Bukan hanya kenal lama gitu ya. Bukan hanya kenal lama, tapi intensif pribadinya dan juga kesiapan mental mereka. Selain itu yang perlu diperhatikan ya persyaratan administratif itu perlu disiapkan. Jadi ada pribadinya masing-masing, lalu persyaratan administratif itu yang saya kira lebih mudah ditempuh. Tapi yang penting adalah batin mereka ini untuk nantinya akan menjadi satu. Nah untuk itu harus disiapkan mental, spiritual, dan batinnya ini. Sebetulnya kalau persiapan seperti itu mereka harus secara pribadi melakukannya, atau artinya kembali ke orangnya, atau misalnya gereja sendiri memberikan fasilitas untuk itu, Romo? Ya, untuk persiapan itu. Ada fasilitas yang disediakan, yaitu dengan kursus perkawinan itu. Kursus perkawinan itu sebetulnya bukan hanya untuk memberikan pemahaman mengenai perkawinan, tapi terlebih pada persiapan batin mereka yang dulu belum utuh pemahamannya, belum mengenal di dalam batinnya, lebih diperdalam mengenai itu. Ada kemungkinan kursus itu begini, karena mereka sungguh-sungguh mengenal, atau dengan kursus itu mereka kok belum mengenal, ada kemungkinan diundur atau ditunda, atau bahkan tidak jadi. Waduh, justru karena kursus malah justru lebih membuka gitu ya. Jadi sebetulnya mereka posisinya di mana gitu ya. Tapi memang ada ya, Mo, begitu ikut kursus malah justru terpikir nggak jadi gitu ya. Ya sejauh yang saya alami itu tidak jadi. Waduh. Karena dengan kursus itu kan dibuka pemahaman-pemahaman apa yang perlu disiapkan secara betul, secara hakiki, lalu ternyata posisi mereka belum saling mengenal dengan baik, dari segi waktu juga belum cukup, lalu ada yang menunda diri, ada yang memang tidak jadi. Nah, yang tidak jadi tentu ada masalah yang lain ya. Tapi sebelum itu terjadi setelah kursus. Jadi dengan memahami kursus persiapan perkawinan itu, atau sekarang disebut katekese persiapan perkawinan, bukan kursus. Katekese persiapan perkawinan. Kok kursus soalnya kayak kursus mobil. Maka kursus kan lebih ke soal pengetahuan. Tapi kalau katekese itu lebih ke pewartaannya, bagaimana secara pengetahuan ya disiapkan, lalu secara batinnya juga disiapkan gitu. Kalau begitu apakah dari waktu ke waktu, maksudnya melihat perkembangan zaman seperti sekarang gitu ya, mungkin kan hambatan atau kesulitan yang dihadapi pasangan ketika menikah kan sesuai dengan perkembangan zaman beda-beda gitu. Apakah juga materi-materi yang diberikan di dalam katekese persiapan perkawinan itu juga mengalami perkembangan-perkembangan, Romo? Nah, betul. Jadi ada banyak perkembangan dan perubahan mengenai materinya. Yang sekarang ada yang terbaru juga, disiapkan lebih praktis, mudah dipahami gitu. Jadi diharapkan memang dengan mengikuti katekese itu pasangan betul-betul siap ya secara lahir batin gitu ya. Nah tapi saya pernah mendengar kok ada juga istilah kuasi domisili. Nah itu apa sih, Romo, sebetulnya? Domisili itu lebih menunjuk pada orang itu di mana dia tinggal secara tetap. Kalau kuasi domisili itu belum secara tetap. Jadi kuasi domisili diperoleh seseorang ketika tinggal di suatu tempat berturut-turut selama 3 bulan atau lebih. Jadi minimal 3 bulan itu sudah mempunyai kuasi domisili. Jadi kuasi domisili itu masih ada kemungkinan untuk berubah, tapi dengan memiliki kuasi domisili, seseorang itu sudah mempunyai hak untuk mengurus keperluan rohaninya di tempat itu. Misalnya soal perkawinan. Ini tidak ada hubungannya dengan KTP ya, artinya? Tidak ada. Jadi domisili atau kuasi domisili itu berdasarkan tempat tinggalnya, diperoleh dengan bertempat tinggal. Jadi secara otomatis kalau misalnya Mbak Siwi itu
tinggal di paroki Nandan ya, sudah selama 3 bulan berturut-turut, maka sudah memperoleh kuasi domisili di sana. Sedangkan kalau domisili itu selama 5 tahun tinggal di situ itu tidak tergantung dari KTP-nya, tapi tempat tinggal aktual itu. Sebetulnya kalau masalah domisili atau kuasi domisili itu apa sih kaitannya dengan mungkin apa ya, persyaratan administratif untuk mengurus perkawinan? Ada hubungannya? Ada hubungannya, tetapi lebih pada kepastian seseorang supaya memperoleh pelayanan. Jadi bukan untuk mempersulit urusan, tetapi karena ada juga yang begitu loh. Saya pernah soal begini Romo, ada teman gitu yang dia bekerja di mana gitu, tetapi parokinya juga berbeda gitu ya, sehingga ketika dia mengurus romonya, kamu kan tidak pernah misa di sini, tidak pernah kelihatan di sini. Kemudian sepertinya, mohon maaf nih, kayaknya agak dipersulit menurut dia gitu. Nah itu sebetulnya bagaimana? Ya, memang prinsip pokoknya adalah mengikuti prinsip domisili atau kuasi domisili supaya seseorang itu memperoleh kepastian untuk dilayani. Jadi kalau seseorang sudah memperoleh kuasi domisili dengan tadi cara tinggal 3 bulan itu, yang mempunyai wewenang untuk menguruskannya atau dia berhak untuk memohon pelayanan itu di tempat di mana dia tinggal itu. Secara hukum begitu. Nah, kalau dia dikembalikan itu nanti kan akan merepotkan lagi. Jadi hukum itu sudah menyediakan sarana supaya dengan memperoleh kuasi domisili itu seseorang sudah yakin bahwa aku berhak untuk dilayani di tempat itu. Nah, memang kewajiban seseorang yang tinggal di tempat itu ya harus dipenuhi, misalnya ikut ekaristi di tempat itu, ikut kegiatan di tempat itu. Nah, kalau ada misalnya romo yang bertanya, kamu kan tidak pernah misa di tempat ini, nah itu untuk ya mengkonfirmasikan apakah kamu betul mau dilayani di tempat ini atau di tempat asalmu sebelumnya gitu. Jadi untuk memperoleh kepastian bahwa seseorang itu dilayani di mana, haknya menurut hukum adalah di kuasi domisili atau domisili yang dimiliki gitu. Kalau kasusnya soalnya begini Romo, dia itu kan bekerja misalnya di Solo gitu ya, tapi dia selalu pulang sebetulnya ke Jogja gitu. Nah dia kan ingin menikah di gereja di mana dia ya dalam apa ya, keluarganya di situ, kemudian teman-temannya di situ gitu ya, artinya lingkungan terdekat dia di situ. Dia ingin menikah di gereja itu di Jogja gitu, tetapi kan dia tidak pernah di situ karena dia lebih banyak bekerjanya di Solo gitu. Nah dia pernah bertanya, sebetulnya gimana sih Mbak ini? Karena kan ini menyulitkan, saya kan tidak bisa memenuhi itu tadi ya, mungkin 3 bulan kemudian tinggal di suatu tempat. Nah, solusinya seperti apa ketika memang keluarga itu sangat menginginkan mereka menikah di gereja di Jogja itu, Rom? Oh, sebetulnya itu prinsip itu hanya untuk membuat prioritas saja. Prioritas pertama itu di situ. Kalau yang bersangkutan menginginkan di tempat orang tuanya, ya tinggal aja mohon kepada Romo di mana tempat tinggal itu, Romo nanti saya mau menikahnya di sana. Nah, Romo itu akan memberikan izin, memberikan pengantar kepada Romo paroki di tempat asalnya dulu. Lalu di situ ada komunikasi. Jadi secara prinsip tidak masalah. Tidak masalah. Itu hanya untuk menempatkan prioritasnya. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Sahabat kreatif yang terkasih di dalam Tuhan, semoga perbincangan kali ini dapat membawa inspirasi baru bagi sahabat semua. Sampai bertemu lagi dalam program Minggu Kasih Pro 2 berikutnya. Mari berbagi damai dan kasih kepada semua orang di setiap kesempatan yang kita miliki.